أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Beberapa peristiwa sehubungan dengan Perang Uhud yang melaluinya kita dapat lebih memahami bagaimana sifat-sifat istimewa Rasulullah SAW. Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, ketika Hazrat Abdullah bin Amr wafat, beliau saat itu masih terlilit hutang. Saya mencari bantuan kepada Nabi SAW. Mohon agar dijelaskan kepada para pemberi pinjaman, sehingga mereka sedikit mengurangi utangnya. Atas hal ini, Nabi SAW mengungkapkan keinginan Hazrat Abdullah ini kepada mereka, namun mereka menolak untuk menguranginya, yakni orang-orang yang berhutang itu menolak meringankan utangnya. Setelah itu, Nabi SAW bersabda, "Pergilah dan pisahkan beberapa jenis kurma yang Anda miliki." Yakni, buatlah tumpukan terpisah dari masing-masing jenis kurma yang dimiliki. Rasulullah SAW bersabda, "Pisahkan kurma ajwa dan juga kurma Izik bin Zaid, lalu kabarkanlah kepadaku." Oleh karena itu, saya melakukan apa yang beliau SAW minta, lalu mengabarkan kepada beliau. Beliau SAW datang dan duduk di atas atau di tengah tumpukan kurma tersebut. Setelah itu beliau bersabda, "Timbanglah dan berikan kepada orang-orang itu." Saya kemudian menimbangnya dan membagikannya kepada orang-orang itu sampai saya memberi mereka jumlah yang harus saya bayar. Namun saya masih memiliki sisa kurma, dan seolah-olah kurma tersebut tidak berkurang sama sekali. Rasulullah SAW berdoa untuk para syuhada Uhud. Beliau bersabda, "Wahai Tuhan, ciptakanlah orang-orang yang dapat melindungi keluarga para syuhada Uhud yang berduka." Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an dalam menerangkan hal ini beliau bersabda, beliau sebelumnya juga menyebutkan tentang ibunda Hazrat Muaz yang telah lanjut usia dan lemah penglihatannya, yang telah disebutkan juga sebelumnya, di mana beliau pergi dari Madinah ke Uhud karena kecintaan beliau kepada Nabi SAW. Seperti yang saya sampaikan, rincian mengenai hal ini telah disebutkan dalam khutbah sebelumnya. Setelah menyebutkan rincian ini, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an menyatakan, ketika Nabi SAW menghentikan kuda beliau dan melihat wanita tua itu, beliau menyampaikan belasungkawa kepadanya atas kesyahidan putranya. Hazrat Muslim Maud bersabda, "Renungkanlah kejadian-kejadian ini dan amatilah betapa penuh perhatiannya Nabi SAW dalam menunjukkan simpati kepada siapapun yang tengah ada dalam suatu penderitaan." Nabi SAW bersabda kepada wanita tua ini, "Kabar gembira untuk engkau, dan sampaikan kabar gembira kepada semua saudara perempuan yang kerabatnya telah syahid dalam pertempuran, bahwa kepada semua syuhada kita hari ini, Allah Ta'ala telah mengumpulkan mereka semua bersama-sama di surga
Dan selanjutnya mereka semua berdoa kepada Allah Ta'ala, "Wahai Tuhan, lindungilah keluarga yang kami tinggalkan." Setelah menyampaikan ini, Nabi SAW sendiri pun memanjatkan doa, "Wahai Tuhan, ciptakanlah para pelindung yang baik bagi keluarga para syuhada Uhud yang berduka." Dari sini kita dapat melihat cara Nabi SAW menghibur dan menyatakan simpati beliau kepada keluarga yang ditinggalkan oleh para syuhada Uhud. Bahkan sebelum beliau memasuki Madinah, dan meskipun beliau sendiri pun tengah berduka, kerabat yang paling disayangi oleh Nabi SAW telah syahid, dan para sahabat yang paling dicintainya pun telah syahid. Namun beliau tetap menguatkan masyarakat Madinah dengan setiap langkah yang beliau tempuh. Beliau SAW adalah paling tidak peduli dengan kedukaan beliau sendiri. Tidak ada seorang pun selain Nabi SAW yang dapat bersimpati dengan orang lain pada saat kedukaan, penderitaan, dan kesengsaraan seperti itu. Pada saat seperti ini, manusia bahkan tidak bersedia untuk berbicara kepada orang lain, apalagi bersimpati kepada mereka. Kemudian ada lagi doa Rasulullah SAW yang beliau panjatkan untuk wanita yang suaminya syahid. Doa beliau adalah, "Saya berdoa, semoga Allah Ta'ala menganugerahi Anda sosok yang lebih baik dari suami Anda untuk melindungi Anda." Dalam menjelaskan hal ini, Hazrat Muslim Maud menulis, "Perang Uhud adalah benar-benar menguji kesabaran Rasulullah SAW. Sebelumnya, beliau sama sekali belum pernah mengalami serangan yang paling membahayakan nyawa beliau. Dan tidak hanya ini, bahkan gigi beliau pun sampai patah. Bahkan tidak hanya terluka seperti ini, tatkala beliau jatuh pingsan, musuh pun menginjak-injak beliau dan sahabat-sahabat beliau yang gugur. Jadi, ini adalah pertama kalinya beliau mengalami hal seperti ini. Namun kita melihat tekad yang luar biasa dan semangat yang tinggi yang beliau tunjukkan, yang menunjukkan empati dan kasih sayang beliau yang besar terhadap semua orang. Peperangan ini menunjukkan tingginya akhlak beliau SAW dan pengorbanan tiada tara yang dilakukan oleh para sahabat beliau. Hazrat Muslim Maud bersabda, "Sekarang saya sedang berbicara tentang masa ketika beliau SAW kembali dari peperangan menuju Madinah. Para wanita Madinah yang sebelumnya sedih dan putus asa karena mendengar isu tentang wafatnya Nabi, setelah mengetahui kepulangan Nabi, mereka berlomba-lomba sampai ke batas kota Madinah untuk menyambut beliau. Di antara para wanita ini juga terdapat saudara ipar beliau SAW, yaitu Hazrat Zainab binti Jahash, yang telah kehilangan 3 anggota keluarga dekatnya dalam pertempuran tersebut. Perlu saya jelaskan di sini bahwa kejadian ini, seperti yang tertera dalam Anwarul Ulum, di sini mungkin orang yang menuliskannya atau mungkin Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an yang secara tidak sengaja mengatakannya, di sini sepertinya ada kekeliruan. Hazrat Zainab binti Jahash sebenarnya adalah istri mulia Rasulullah SAW, bukan saudara ipar beliau. Nama wanita yang dimaksud adalah Hazrat Hamnah binti Jahash, dan beliau adalah istri Hazrat Mus'ab bin Umair. Maka dari itu, dimanapun kesalahan kembali tertera, saya akan memperbaikinya. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau bersabda, "Siaplah untuk berduka atas kehilanganmu." Ini adalah ungkapan khusus bahasa Arab untuk menyampaikan bahwa seseorang telah kehilangan orang yang dicintainya. Maka wanita itu yang bernama Hamnah binti Jahash menjawab, "Ya Rasulullah SAW, kepada siapa saya harus berduka?" Beliau SAW menjawab, "Pamanmu Hamzah telah syahid." Mendengar hal ini, Hazrat Zainab, lebih tepatnya Hazrat Hamnah, berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu berkata, "Semoga Allah meninggikan kedudukan beliau di surga. Betapa indahnya kewafatan beliau." Setelah itu, beliau SAW bersabda kepadanya, "Hamnah, siaplah berduka karena kehilangan yang lain." Hazrat Hamnah bertanya, "Ya Rasulullah SAW, kepada siapa saya harus berduka?" Beliau bersabda, "Saudaramu Abdullah bin Jahash juga telah syahid." Mendengar hal ini,
Hazrat Hamnah menjawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Lalu berkata, "Alhamdulillah, ia telah wafat dengan kewafatan yang mulia." Setelah itu beliau SAW bersabda kepadanya, "Wahai Hamnah, siaplah untuk berduka atas kehilangan yang lain." Hazrat Hamnah bertanya, "Ya Rasulullah, pada siapa saya harus berduka?" Beliau SAW menjawab, "Suami engkau juga telah syahid." Mendengar hal ini, mata Hazrat Hamnah berkaca-kaca, dan dia secara lisan mengungkapkan rasa sakitnya atas kehilangan yang mendalam. Melihat hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah seberapa dalam hubungan yang terjalin antara suami dan istri. Ketika saya memberitahu Hamnah tentang meninggalnya pamannya, dia hanya berkata, 'Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.' Lalu ketika saya memberitahunya bahwa saudara laki-lakinya mengalami kewafatan yang sama, ia kembali mengulangi, 'Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.' Namun ketika saya memberitahu dia bahwa suaminya telah mati syahid, ia lalu menghela nafas dalam kesedihan dan mengungkapkan rasa kehilangannya yang sangat mendalam. Ia tidak bisa menahan air matanya dan sangat sedih. Beliau bersabda, pada saat-saat seperti ini, seorang wanita tampak melupakan kerabat terdekatnya dan saudara kandungnya, dan yang diingatnya adalah seorang suami tercintanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Hamnah mengapa dia sangat bersedih saat mendengar kewafatan suaminya. Hazrat Hamnah menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, saya memikirkan putra-putranya dan berpikir siapa yang akan merawat mereka." Beliau SAW menjawab, "Aku berdoa semoga Allah Ta'ala memberi Anda seseorang yang bisa merawat mereka lebih baik daripada suami Anda." Dan sebagai hasil dari doa ini, Hazrat Hamnah menikah dengan Hazrat Talha dan Muhammad bin Talha lahir dari pernikahan ini. Para sejarawan telah mencatat bahwa Hazrat Talha tidak menunjukkan tingkat kecintaan dan kasih sayang kepada putranya sendiri, yaitu Muhammad, seperti yang dia lakukan kepada anak-anak Hamnah yang lahir dari pernikahan pertamanya. Jadi, semua bisa mengamati bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menutupi kasih sayang besar yang Hazrat Talha berikan kepada anak-anaknya yang telah lahir sebelumnya. Dan ini adalah hasil dari doa Rasulullah SAW. Kemudian Hazrat Muslim Maud juga menyampaikan peristiwa sebagai berikut. Ketika Nabi SAW menyampaikan belasungkawa beliau kepada Hazrat Hamnah binti Jahash, lalu bersabda, "Lihatlah betapa dalamnya hubungan kecintaan antara suami dan istri." Di sini beliau SAW bermaksud menyampaikan bahwa para pria hendaknya memperlakukan istrinya dengan semestinya, yaitu dengan kecintaan dan rasa hormat. Ini adalah pedoman umum bagi semua pria, bahwa mereka harus memperlakukan istri mereka dengan baik dan tidak melakukan kekerasan atau menyakiti mereka karena masalah yang sepele. Hal ini karena para pria kerap membuat alasan bahwa mereka diperbolehkan untuk memukul istri mereka. Bahkan hingga saat ini hal-hal seperti ini pun masih terus terjadi. Jadi istri harus diperlakukan dengan kecintaan dan hormat. Beliau menyatakan, ketika istri mereka telah meninggalkan anggota keluarganya untuk tinggal bersama suami mereka, maka asas keadilan menuntut agar perempuan-perempuan ini dihormati dan bukannya terlibat dalam pertengkaran mengenai hal-hal yang sepele, yang dengan demikian menyebabkan ketidakharmonisan. Dengan menyampaikan hal ini, di satu sisi Rasulullah SAW menghibur hati Hazrat Hamnah yang berduka, dan di sisi lain memerintahkan kaum pria untuk memperlakukan istri mereka dengan penuh kasih sayang dan sopan. Dalam setiap sabda Nabi SAW terkandung hikmah di dalamnya. Jika kita menyimak baik-baik dan merenung secara mendalam, menjadi jelas bahwa sabda Rasulullah SAW bukan hanya ditujukan kepada siapa yang beliau ajak bicara, sebaiknya ini merupakan perintah umum bagi kita semua. Kemudian Hazrat Muslim Maud bersabda, ketika beliau SAW memasuki Madinah, karena beliau merasa lemah akibat luka-luka, para sahabat menopang beliau dan membantu beliau turun dari tunggangan. Saat itu sudah waktunya sholat maghrib, maka beliau pun sholat dan pulang ke rumah. Kabar tentang siapa saja yang syahid dalam pertempuran kini telah sampai ke kerabat perempuan mereka. Jadi para wanita pun mulai menangis. Ketika Nabi SAW mendengar isak tangis para wanita ini, beliau sekali lagi merasakan kepedihan kaum muslimin, dan beliau menitikkan air mata, kemudian bersabda, "Lakin Hamzata fala bawaqiya lahu," yakni paman dan saudara sepersusuan kami juga telah syahid, tapi tidak ada seorang pun yang meratapinya. Mendengar hal ini,
para sahabat yang ingin menyimpan keinginan mendalam untuk memenuhi segala harapan dan keinginan Rasulullah, mereka tidak ingin ada kehendak atau perasaan beliau sekecil apapun yang tidak terpenuhi. Para sahabat lantas berlari menuju rumah mereka, mendatangi istri mereka dan berkata, "Sekarang berhentilah menangisi kerabatmu sendiri. Pergilah ke kediaman Rasulullah SAW dan ratapilah kewafatan Hamzah." Pada saat itu, karena Rasulullah SAW kelelahan saat tiba di Madinah, beliau pun beristirahat. Hazrat Bilal mengumandangkan azan Isya, namun karena berpikir bahwa beliau sedang lelah, maka Hazrat Bilal tidak membangunkan Rasulullah SAW dari tidurnya. Ketika sepertiga malam telah berlalu, Hazrat Bilal membangunkan beliau untuk sholat Isya. Ketika beliau terbangun, saat itu para wanita masih meratapi Hazrat Hamzah di rumah beliau. Beliau SAW bertanya, "Apa yang terjadi?" Dikatakan, "Wahai Rasulullah SAW, para wanita Madinah tengah meratapi kewafatan Hazrat Hamzah." Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kasihanilah para wanita Madinah. Mereka telah menunjukkan rasa empatinya terhadapku." Beliau kemudian bersabda, "Aku telah mengetahui sejak awal bahwa kaum Ansar sangat mencintaiku." Beliau kemudian bersabda, "Namun meratap seperti ini tidak dianjurkan di sisi Allah Ta'ala." Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah SAW, ini adalah kebiasaan kaum kami, dan jika kami tidak menangis dengan cara ini, jiwa kami tidak akan tenang." Rasulullah SAW bersabda, "Saya tidak melarangmu menangis, tetapi para wanita harus diberitahu bahwa mereka tidak boleh sambil menampar wajah mereka sendiri atau menjambak rambut mereka sendiri." Di sini, karena menangis akibat suatu kesedihan adalah hal yang wajar, maka mereka pun diperbolehkan menangis. Dari riwayat ini, kita dapat mengetahui bagaimana akhlak Nabi SAW, yakni meskipun beliau sedang diliputi duka dan derita, beliau sangat memperhatikan perasaan semua orang. Kemudian Hazrat Muslim Maud menyebutkan kejadian ini dengan corak yang berbeda. Ketika Nabi SAW melihat bahwa para wanita Madinah sedang menangisi dan meratapi para kerabat mereka yang wafat, maka Rasul berpikir jangan sampai para muhajirin dan kerabat Hazrat Hamzah merasa bahwa mereka tidak memiliki siapapun di sini di Madinah. Inilah sebabnya dengan mempertimbangkan perasaan mereka, beliau SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun yang menangisi Hamzah." Setelah itu, ketika para wanita Madinah pun mulai meratapi kewafatan Hazrat Hamzah, maka beliau SAW pun melarangnya bahwa tidak boleh meratapi seperti itu. Dari sini kita dapat memahami bahwa jika pada kenyataannya Nabi SAW berpikir bahwa orang-orang memang harus meratapi Hazrat Hamzah, maka beliau tidak akan melarangnya di kemudian hari. Ketika beliau mengungkapkan kesedihan atas kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang menangisi kepergian Hazrat Hamzah, saat itu pun maksud beliau adalah untuk menghibur keluarga Hazrat Hamzah. Dan ketika beliau melarang orang-orang meratap, pada saat itu pun maksud beliau adalah untuk menghibur mereka, karena ketika beliau menghentikan para wanita tersebut menangis, beliau bersabda bahwa mereka telah mengungkapkan empati mereka kepada beliau, dan beliau juga bersabda, "Saya telah mengetahui dari sebelumnya bahwa kaum Ansar sangat berempati terhadap saya." Dan dengan mengatakan ini, beliau ingin agar mereka tidak tersinggung dengan larangan beliau untuk menangis. Jadi beliau menghentikan mereka melakukan hal ini, namun juga mengucapkan terima kasih kepada mereka. Betapa luar biasa dan menakjubkan cara yang kita lihat ditempuh oleh Rasulullah SAW pada saat yang sulit tersebut, yaitu meskipun kerabat dekat dan tercinta beliau telah terbunuh, dan beliau sendiri pun terluka, dan beliau merasakan bahaya dalam beberapa hari ke depan, maka manusia biasa tidak akan dapat menunjukkan contoh seperti yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dalam buku sejarah disebutkan tentang para sahabat yang pedangnya telah memenuhi kewajibannya di perang Uhud. Ketika Nabi SAW masuk ke rumah, beliau menyerahkan pedangnya kepada putrinya, yaitu Hazrat Fatimah, dan bersabda, "Igsili an haza dam'ahu ya bunayyata fawallah laqad sadaqani al-yaum." Wahai putriku tercinta, basuhlah darah dari pedang ini. Demi Allah, hari ini pedang ini telah benar-benar menjalankan kewajibannya. Kemudian Hazrat Ali juga bersabda sambil menyerahkan pedangnya kepada Hazrat Fatimah, "Cucilah juga darah dari pedang ini." Pada saat itu perkataan yang sama terucap di lidahnya seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa aku bersumpah demi Allah, hari ini pedang ini telah bekerja dengan sangat baik.
Mendengar ini Rasulullah SAW bersabda, "La in kunta sadaqtal yaum al-qital laqad sadaqa ma'aka Sahl bin Hunayf wa Abu Dujana." Jika hari ini kamu menunjukkan kehebatan dalam pertempuran, maka bersamamu Sahal bin Hunayf dan Abu Dujana juga menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu menunjukkan kehebatan dalam ilmu pedang, maka Sahal bin Hunayf, Abu Dujana, Asim bin Sabit, dan Haris bin Simmah radhiyallahu anhum juga menunjukkan keberanian yang luar biasa." Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an menyatakan, tercatat dalam sejarah bahwa ketika Hazrat Ali kembali dari Uhud, beliau memberikan pedangnya kepada Hazrat Fatimah dan berkata, "Bilaslah pedang ini, karena hari ini ia sangat berjasa." Setelah mendengarkan kata-kata Hazrat Ali, kemudian beliau bersabda, "Wahai Ali, bukan hanya pedangmu yang sangat berguna, malah banyak pedang saudara-saudaramu juga yang menunjukkan keajaibannya." Sambil menyebutkan nama 6 hingga 7 sahabat, Rasulullah SAW bersabda, "Pedang mereka tidak kalah dengan pedangmu." Di sini beliau SAW sangat khawatir jangan sampai ucapan menantu beliau dapat membuat sahabat lainnya patah semangat. Dari sini kita mengetahui bahwa Nabi SAW sangat waspada bahkan terhadap hal-hal terkecil sekalipun. Pertempuran Uhud merupakan peristiwa besar yang mempunyai dampak-dampak yang lama, dan banyak orang-orang yang khawatir bahwa sebagai akibatnya musuh menjadi semakin berani dan masa depan menjadi tidak pasti. Meskipun dalam keadaan yang genting ini, di mana seseorang mungkin tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti itu, namun beliau SAW menunjukkan kasih sayang kepada semua orang dan menyemangati semua orang. Peristiwa seputar perang Uhud berakhir di sini. Sekarang saya akan berbicara tentang pertempuran lain yang dikenal sebagai pertempuran Hamra'ul Asad yang terjadi pada bulan Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini sebenarnya adalah bagian dari perang Uhud, dan mengingat hasil yang terjadi dari pertempuran Hamra'ul Asad ini, maka umat Islam dianggap sebagai pemenang sesungguhnya dari pertempuran Uhud. Hamra'ul Asad terletak 8 mil dari Madinah di sisi kiri jalan menuju Zulhulaifah. Mengenai penyebab terjadinya perang Hamra'ul Asad tertera, setelah berakhirnya perang Uhud, Rasulullah SAW kembali ke Madinah pada malam harinya. Meskipun terluka parah, beliau datang ke masjid dengan ditopang oleh para sahabat dan melaksanakan sholat maghrib. Begitu pula beliau juga datang ke masjid untuk sholat isya. Setelah sholat isya, Nabi SAW kembali ke rumah. Namun kami mendapati beliau terjaga sepanjang malam karena ada bahaya Abu Sufyan akan membawa pasukannya untuk menyerang Madinah. Karena alasan ini Madinah berada dalam keadaan darurat dan selalu ada penjaga di luar rumah Nabi SAW. Nabi SAW juga melakukan upaya untuk memastikan niat Abu Sufyan dan apakah dia tengah bersiap untuk menyerang Madinah. Meskipun pada awalnya ada laporan bahwa Abu Sufyan segera kembali ke Mekah bersama pasukannya, namun Nabi SAW tidak lalai terhadap apapun. Bagaimanapun juga, perkiraan beliau SAW adalah terbukti benar. Malam belum berlalu, dan beliau SAW mendapat kabar bahwa Abu Sufyan telah bersiap untuk menyerang Madinah dengan pasukannya. Yang terjadi adalah, ketika mereka kembali dari Uhud, pasukan musyrik itu diolok-olok oleh orang-orang yang mengetahui hasil pertempuran tersebut. Orang-orang berkata, "Kalian tidak membunuh Muhammad SAW, kalian juga tidak merampas wanita-wanita mereka, dan kalian tidak kembali dengan tawanan perang atau rampasan apapun. Kemenangan apa yang kalian bicarakan?" Pasukan ini terus mendengar ejekan-ejekan ini sampai mereka tiba di Rauha, di mana mereka mendirikan kemah. Ini adalah tempat sekitar 74 km dari Madinah, atau menurut riwayat lain 55 km.
Mereka mulai berdiskusi satu sama lain bahwa mereka benar-benar tidak memiliki tahanan atau harta rampasan apapun, dan itu menyusahkan mereka. Mereka berpikir bahwa mereka harus kembali dan menyerang Madinah. Pemimpin mereka yang lain, yaitu Safwan bin Umayyah, dengan tegas menyarankan agar mereka tidak melakukan hal ini, dengan mengatakan bahwa mereka sebaiknya tidak mempertimbangkan untuk menyerang Madinah, karena mereka akan menghadapi kekalahan yang telak. Namun Abu Sufyan dan sebagian besar lainnya memutuskan bahwa mereka harus menyerang Madinah. Jika tidak, mereka tidak akan punya apa-apa untuk ditunjukkan ke Mekah. Di satu sisi, pembahasan ini berlangsung di kalangan pasukan Abu Sufyan, sementara di sisi lain, Hazrat Bilal radhiyallahu an mengumandangkan azan subuh dan menunggu Nabi SAW keluar. Pada saat yang sama, Hazrat Abdullah bin Amr bin Auf Mazani datang mencari Rasulullah SAW. Ketika beliau SAW muncul, ia berdiri dan memberitahukan kepada beliau SAW, "Ketika saya akan kembali setelah mengunjungi keluarga, saya berpapasan dengan Abu Sufyan dan pasukannya. Saya mendengar mereka berkata satu sama lain, 'Kalian tidak melakukan apapun, kalian tidak menimpakan kerugian apapun atau menyakiti umat Islam. Kalian membiarkan mereka pergi dan tidak menghancurkannya.' Beberapa orang-orang kafir mengatakan, ada banyak orang terkemuka di antara umat Islam yang akan berkumpul melawan kamu. Oleh karena itu, mari kita kembali bertempur dan mencabut mereka yang masih tersisa itu hingga ke akar-akarnya." Safwan bin Umayyah berusaha menghalangi mereka dan berkata, "Wahai kaumku, jangan mengambil tindakan ini, karena orang-orang itu baru saja berperang, dan saya khawatir orang-orang yang tidak dapat ikut serta di antara mereka akan dengan gagah berani berkumpul melawan kalian. Mari kita kembali karena kita sudah menang. Saya khawatir jika kalian kembali menuju mereka, maka kalian akan dikalahkan." Mendengar hal ini, Nabi SAW bersabda, Safwan sebenarnya tidak terlalu cerdas. Namun apa yang dia katakan pada kesempatan ini adalah sangat bijaksana. Ini merujuk pada Safwan yang menghalangi Abu Sufyan untuk menyerang Madinah. Namun pada saat yang sama, Rasulullah SAW bersabda dengan penuh semangat, "Aku bersumpah demi Tuhan yang jiwaku ada di genggamannya. Jika mereka menyerang Madinah, nama mereka seperti tertulis di batu-batu yang akan terkikis oleh hujan, seperti halnya hari yang berlalu." Alhasil, saya akan menyebutkan rinciannya di kesempatan yang akan datang, insya Allah. Hal kedua yang sering saya kemukakan adalah teruslah berdoa dan teruslah memanjatkan doa. Seperti yang dikhawatirkan dan seperti yang diketahui oleh semua orang, Israel telah menyerang Iran secara langsung. Hal ini akan semakin memperburuk keadaan saat ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada para pemimpin dunia yang berupaya mengobarkan api perang dunia. Semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman dan ilmu kepada umat Islam dan memberikan karunia kepada umat Islam untuk bersatu, sehingga mereka dapat mempertahankan diri dan menggunakan akal sehat mereka. Pada saat ini, saya juga ingin menyebutkan dua Ahmadi yang telah wafat. Yang pertama adalah Maulana Ghulam Ahmad Nasim yang merupakan seorang mubalik. Beliau sebelumnya adalah seorang dosen di Jamiah Ahmadiyah Rabuah dan sekarang ada di Amerika Serikat. Beliau meninggal beberapa hari yang lalu pada usia 93 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama ayah beliau adalah Salah Muhammad Sahib yang memulai pencarian sosok Imam Mahdi setelah menyaksikan tanda-tanda gerhana matahari dan bulan. Beliau menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam pencarian ini dan pada tahun 1901 mendapatkan karunia untuk baiat. Karena berasal dari daerah yang jauh, beliau tidak bisa mengunjungi Qadian. Atas karunia Allah Ta'ala, Mir Salah Muhammad Sahib adalah seorang musi. Beliau mengalami penolakan keras karena menerima Ahmadiyah. Beliau adalah satu-satunya keluarga Ahmadi di desa beliau.
Mir Ghulam Ahmad Nasim menulis surat permohonan untuk mewakafkan diri pada tahun 1947 saat tengah menempuh pendidikan. Wakaf beliau diterima dan beliau diperintahkan untuk melanjutkan pendidikan beliau. Pada tahun 1948 beliau mulai belajar di Madrasah Ahmadiyah di Ahmadnagar. Setelah partisi India-Pakistan, beliau lulus Maulvi Fazil pada tahun 1954 dan kemudian menerima gelar syahid dari Jamiatul Mubashirin. Beliau mulai berkhidmat di lapangan pada tahun 1957. Pada tahun 1960 tiba di Sierra Leone dan mengabdi di sana selama 3 tahun sebagai mubalik dan sebagai kepala sekolah Ahmadiyah. Sekembalinya ke Pakistan, beliau diangkat di Jamiah Ahmadiyah. Di sana beliau menjabat sebagai manajer perpustakaan. Ketika seorang dosen tidak ada, beliau biasa mengisi kelas sebagai penggantinya. Selama itu, beliau juga lulus dari Universitas Punjab dengan gelar MA dalam bahasa Arab. Pada tahun 1966, beliau ditugaskan di Guyana. Di sana beliau berkhidmat selama lebih dari 4 tahun. Pada tahun 1970, beliau kembali ke Pakistan. Dari tahun 1970 hingga 1975, beliau menjadi dosen di Jamiah dan khususnya mengajar siswa asing. Dari tahun 1975 hingga 1979, beliau berkhidmat sebagai mubalik di Zambia. Kemudian pada tahun 1980 hingga 1997, beliau menjabat sebagai dosen tarikh dan tasawuf di Jamiah. Tercatat bahwa beliau bertugas di Sierra Leone, Guyana, dan Zambia selama 11 tahun dan berada di luar negeri selama itu tanpa keluarga. Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah pernah menyebutkan perihal istri beliau dan pengorbanan beliau dalam sebuah pidato beliau. Istri beliau, Amatul Manan Kamar, sebelumnya adalah kepala sekolah putri Fazle Umar di Rabuah. Allah Ta'ala menganugerahi beliau 4 orang anak yang terdepan dalam pengkhidmatan dan semuanya berpendidikan tinggi. Salah satu putrinya adalah Dr. Amatul Syakur, istri dari Dr. Abdul Hafiz dari Amerika Serikat. Beliau juga bertugas di Gambia dan Tanzania selama 11 tahun di bawah gerakan Nusrat Jahan. Almarhum juga menulis karya ilmiah. Beliau menulis 3 buku, Kamusul Ru'ya, yaitu tabir mimpi menurut huruf abjad. Sains Rohani dari Tasawuf adalah buku kedua beliau. Buku ketiga beliau adalah Yadi Ayyam yang merupakan autobiografi beliau. Maulana Inamul Haq Kautsar, missionary in charge Australia, menulis, beliau mengajar murid-muridnya dengan kerendahan hati dan kelembutan, dan beliau memperhatikan mereka. Beliau menuturkan, saya melakukan tur ke Guyana dan mengunjungi 3 atau 4 desa di mana jemaat didirikan melalui beliau. Semua penduduk lama di sana mengenang beliau dengan penuh kasih sayang dan menyimpan foto beliau. Melalui beliau, Allah Ta'ala mendirikan jemaat yang kuat di Guyana. Tuan Laik Mushtaq, seorang mubalik di Suriname, menulis, selama berada di Guyana, Maulana Mir Ghulam Ahmad Nasim mengunjungi Suriname 3 kali antara tahun 1967 dan 1969. Di sana beliau tinggal selama berminggu-minggu dan mengaktifkan kembali jemaat. Pada saat itu, karena berbagai alasan, sebagian besar anggota jemaat telah memisahkan diri dari jemaat dan hanya tersisa beberapa orang Ahmadi. Dan mereka pun tidak mempunyai komunikasi apapun dengan pusat. Dalam keadaan inilah, Maulana Ghulam Ahmad Nasim datang ke Suriname dari Guyana dan menyelenggarakan program pertama pada tanggal 15 September 1967 yang dihadiri oleh 6 orang yang berjanji untuk menjalin ikatan erat yang tidak putus dengan jemaat. Pada saat itu Maulwi Shah Ahmad Nurani juga datang ke Suriname dari Pakistan dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menyampaikan pidato kebencian terhadap jemaat. Maulana Nasim juga mengadakan banyak pertemuan dan menanggapi tuduhan terhadap jemaat dan melakukan 3 program di radio tentang kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Pada bulan Mei 1968,
Dalam kunjungan kedua beliau meletakkan pondasi rumah misi di samping masjid yang sedang dibangun dan selesai dalam beberapa tahun. Beliau menantang Abdur Rahim Jagu, yaitu pemimpin Jemaat Lahori dan pemimpin komunitas Muslim Sunni, untuk berdebat. Beliau juga menerbitkan berbagai brosur tentang kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalam. Pada tanggal 21 Juni 1968, saat tanya jawab diadakan di salah satu rumah anggota, beberapa Muslim yang bertabiat buruk melancarkan serangan terhadap anggota jemaat. Beliau menuturkan, meja utama ditempatkan di depan pintu di salah satu ruangan untuk menutup pintu. Mereka yang duduk di kedua sisi Maulana Sahib mendorong beliau ke dalam kamar dan menutup pintu dari luar. Para penyerang memukuli anggota jemaat dengan kejam dan memukul mereka dengan kursi kayu. Dalam peristiwa tersebut tidak hanya laki-laki, perempuan juga mengalami luka parah. Maulana Sahib berteriak dari dalam ruangan agar beliau bisa keluar, sehingga beliau pun bisa menghadapi mereka. Beliau sangatlah berani. Para penjahat juga mengambil salah satu tas Maulana Sahib yang berisi paspor dan barang-barang lainnya. Beberapa hari kemudian polisi berhasil menemukannya. Setelah kejadian ini beliau berkomunikasi secara luas dengan polisi dan pejabat terkait dalam usaha menjamin keselamatan anggota jemaat. Beliau menyampaikan ceramah di pusat kebudayaan tentang Islam dan isu kontemporer. Beliau mendorong anggota jemaat untuk menjalin komunikasi dengan pusat. Oleh karena itu, sebagai hasil dari usaha beliau, jemaat yang kuat pun kembali berdiri. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum dan memberikan karunia kepada anak serta keturunan beliau untuk menurunkan kebaikan-kebaikan beliau. Selanjutnya adalah Dr. Ahsanullah Zafar Sahib, Sabik Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah di Amerika. Beliau baru saja meninggal dunia pada usia 81 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi. Beliau sempat lama menjabat sebagai Amir Jemaat Lokal, kemudian Naib Amir Nasional, dan kemudian dari tahun 2002 hingga 2016, beliau mendapat karunia menjabat sebagai Amir Nasional Jemaat di Amerika Serikat. Beliau memiliki banyak keistimewaan. Beliau sangat penyayang, baik hati, dan sangat sabar. Beliau meninggalkan 2 orang putri. Istri beliau meninggal karena kecelakaan beberapa tahun lalu, dan putra beliau juga meninggal dalam kecelakaan yang sama. Beliau menanggung kehilangan ini dengan penuh kesabaran dan ketabahan, dan tidak pernah mengeluh sedikit pun. Putri beliau, Dr. Hana Maryam, mengatakan, ayah saya sangat berakhlak baik dan saleh. Selain rutin melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan membayar canda, beliau selalu berusaha memperkuat hubungan beliau dengan Allah Ta'ala. Seringkali di siang hari ketika sendirian ataupun saat duduk bersama, beliau mengangkat tangannya dan berdoa. Beliau tidak pernah khawatir tentang apapun yang orang pikirkan tentang diri beliau. Meski menghadapi kesulitan hidup, beliau selalu mengajarkan anak-anak beliau untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala dalam segala keadaan. Beliau menuturkan, ayah saya sangat tulus dan setia kepada khilafat. Pengetahuan agama, sejarah, dan politik beliau sangat luas. Bahkan pada hari beliau pergi ke rumah sakit untuk terakhir kalinya, beliau membaca Quran, mendengarkan khutbah huzur, dan menonton beberapa wawancara yang berkaitan dengan sejarah dan meminta saya untuk menontonnya bersama. Beliau tidak pernah menganggap ilmu atau pendapat beliau lebih tinggi dari ilmu dan pendapat orang lain. Sebaliknya, beliau mendengarkan dengan cermat, merenungkannya, dan kemudian mengujinya. Beliau memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran dan terjemahannya. Selain mengajari kami arti kata-kata Al-Quran, beliau juga mengajari kami tentang dampak ajarannya terhadap kehidupan kami. Kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW juga terlihat jelas dalam kehidupan beliau. Beliau sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala, menuturkan, suatu hari ketika beliau sedang makan, beliau mulai berdoa dan beliau mengatakan kepada kami bahwa kadang-kadang Rasulullah SAW dan para sahabat beliau hanya makan sedikit sekali, sehingga mereka makan korma dan roti yang dicelupkan ke dalam cuka. Namun kita, meski memiliki begitu banyak, kita masih menginginkan lebih. Kita harus senantiasa bersyukur. Beliau memiliki semangat yang tinggi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Beliau berkesempatan pergi ke Mekah pada tahun 1967. Di perjalanan, beliau melihat seseorang yang tidak dapat berkata apa-apa, namun matanya memperlihatkan bahwa ia tengah membutuhkan pertolongan dan tengah lapar. Menuturkan, beberapa tahun yang lalu,
beliau membawa pulang 3 permadani Turki yang beliau beli. Melihat barang-barang itu, ibu saya berkata kepada beliau bahwa barang-barang itu sangat mahal dan kita bahkan tidak membutuhkannya. Beliau menjawab bahwa ini adalah satu-satunya sumber pendapatan bagi wanita yang menjual ini kepada beliau. Setelah melihat semangat beliau, saya ingin membantunya. Beliau selalu melihat kebaikan orang lain daripada kelemahannya. Beliau selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk tidak pernah khawatir dalam menghadapi kesulitan, supaya selalu memohon segala sesuatu kepada Allah Ta'ala dan rida dengan apapun yang Allah Ta'ala berikan. Menuturkan, beliau biasa memberikan nasihat ini kepada kami semua dan melakukannya terus-menerus. Dr. Nasim rahmatullah menulis sebagai berikut tentang beliau. Saya telah bekerja dengan Dr. Ahsanullah Zafar sejak tahun 1989. Beliau adalah orang yang sangat saleh dan bertakwa. Beliau mempunyai kecintaan yang sangat mendalam terhadap khilafat. Dr. Mubashir Mumtaz dari Amerika menulis, beliau tatkala memberikan instruksi kepada anggota amilah adalah dengan nada yang sangat lembut. Jika beliau tidak setuju dengan usulan seseorang, maka beliau menolak usulan tersebut dengan memberikan alasannya, bukan memaksakan instruksi beliau kepada mereka. Bahkan ketika beliau membahas masalah serius, beliau tidak akan menggunakan nada yang keras. Kapanpun beliau menjelaskan sesuatu, hal itu akan dilakukan dengan cara yang sangat menyentuh hati. Mirza Ishan menulis, saya mendapat karunia bekerja dengan Dr. Ahsanullah Zafar Sahib dalam waktu yang sangat lama. Saya mengamati bagaimana beliau sebagai seorang amir membentuk hubungan yang kuat antara anggota jemaat dan khilafat. Beliau mempunyai sifat yang sangat sederhana dan sangat simpatik serta cinta damai, mempunyai rasa belas kasihan yang besar terhadap orang-orang miskin. Tidak ada bentuk kepura-puraan dan kepalsuan. Beliau selalu rela menafkahkan hartanya untuk masyarakat dan fakir miskin. Beliau selalu sibuk mempelajari tafsir Al-Quran dan buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau tidak memiliki ketakaburan, kesombongan, dan keegoisan. Beliau menjadi gelisah jika ada ketidaksenangan sekecil apapun yang diungkapkan oleh Hazrat Khalifatul Masih. Saya juga telah melihat ini sendiri. Jika saya menulis kepada beliau tentang suatu masalah, beliau selalu mengungkapkan kegelisahan yang besar dan segera meminta maaf dan berusaha menerapkan hal-hal yang sesuai. Beliau sangat menyukai buku dan beliau memiliki perpustakaan pribadi. Beliau sangat mencintai Al-Quran. Beliau tidak pernah memiliki protokol resmi untuk diri beliau sendiri selama menjabat sebagai amir. Beliau memiliki sifat yang sangat sederhana. Zahir Bajwa menulis, seorang teman mengatakan kepada saya bahwa Dr. Ahsanullah Zafar biasa diam-diam datang ke masjid, dan ketika tidak ada orang lain yang hadir, beliau mulai membersihkan masjid dan kamar mandi. Ketika ditanya alasan mengapa beliau melakukan ini, beliau menjawab bahwa melalui ini beliau mendapat kesempatan untuk membersihkan jiwanya. Beliau sangat rendah hati. Kemudian lebih lanjut menulis, Dr. Sahib adalah teladan dalam kecintaan beliau kepada Allah Ta'ala. Kecintaan beliau terhadap Al-Quran tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setiap kali saya duduk bersama beliau di mobilnya, beliau selalu memutar Al-Quran dan MTA selalu ada di rumah beliau. Kapanpun beliau datang ke Baitur Rahman, beliau selalu menyetel MTA atau tilawat. Rumah beliau penuh dengan Al-Quran dan tafsirnya. Ada banyak sekali buku di rak di hampir setiap ruangan. Buku-buku itu tidak hanya dipajang, tetapi beliau juga membacanya secara teratur. Ketika beliau belajar di Rabuah, ibu dari Dr. Sahib berkeinginan agar beliau setiap hari bertemu dengan Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu an dan Hazrat Maulana Ghulam Rasul Rajiki dan meminta doa dari mereka. Dr. Sahib berkata, saya berusaha sebaik mungkin untuk melakukan ini, dan kedua sesepuh jemaat ini memainkan peran besar dalam keberhasilan pendidikan dan tarbiyat saya. Beliau mencintai semua orang. Namun kasih sayang istimewa yang saya saksikan terhadap para anggota Ahmadi yang miskin tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Beliau tidak pernah berpikir buruk tentang siapapun. Namun jika seorang Ahmadi yang kaya tidak datang untuk memberikan pengorbanan harta untuk jemaat,
maka beliau merasakan sakit di dalam hatinya, yang kadang-kadang beliau ungkapkan adalah keinginan beliau yang kuat agar setiap Ahmadi mengakui kedudukan sebenarnya dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau berharap agar semua orang memahami kedudukan sebenarnya dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan bertindak sesuai dengan itu, dan kemudian menyebarkannya kepada orang lain. Beliau memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan masjid, dan banyak masjid yang dibangun pada masa jabatan beliau. Beliau memiliki keyakinan yang kuat terhadap doa. Suatu kali, dalam rapat Majelis Amilah Nasional, seseorang mengatakan sesuatu yang meremehkan keagungan doa, dan saya belum pernah melihat beliau mengungkapkan kemarahan dalam rapat Majelis Amilah seperti yang saya lihat pada kesempatan itu. Beliau menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Jika beliau menginginkan sesuatu, maka itu adalah membangun masjid. Beliau mendengarkan apapun yang dikatakan orang, tetapi jika seseorang mengatakan untuk tidak membangun masjid, itu akan sangat membuat diri beliau tidak senang. Selama kesehatan beliau memungkinkan, setiap hari Kamis beliau membersihkan seluruh Masjid Baitun Nasir. Allah Ta'ala memberi beliau karunia untuk mengambil bagian dalam pengorbanan harta. Mirza Maghfur Ahmad, Amir Nasional Amerika saat ini, menulis, Allah Ta'ala memberikan karunia kepada Dr. Ahsanullah Zafar untuk menjadi Naib Amir Jemaat Amerika Serikat dalam waktu yang lama, dan kemudian menjabat sebagai Amir Nasional Amerika Serikat. Selama masa jabatannya sebagai Amir Nasional, saya mengunjungi Amerika sebanyak 3 kali, dan beliau mengaturnya dengan sangat baik. Kemudian menuturkan selama bertahun-tahun ia sulit ke sana kemari, namun beliau menjalankan tanggung jawab beliau sebagai Amir Nasional dengan baik. Ketika berbicara, beliau sering merujuk pada sabda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Ketika beliau berbicara mengenai suatu topik, beliau mengutip nasihat dari buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang menampakkan ikatan istimewa beliau dengan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau memiliki ikatan kesetiaan yang mendalam terhadap khilafat. Tuan Amir Nasional Amerika Serikat saat ini menulis kepada saya bahwa semua pedoman yang saya keluarkan segera beliau sampaikan kepada anggota jemaat dengan segera. Saya juga melihat bahwa ketaatan beliau kepada khilafat sangat luar biasa. Beliau meninggalkan pendapat pribadinya dan melakukannya dengan senang hati. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya serta meninggikan derajat beliau. Semoga Allah Ta'ala melindungi anak-anak beliau dan memberikan karunia kepada mereka untuk meneruskan amal kebaikan beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.